Pernah kepikiran gak sih, apa keajaiban itu beneran ada? Aku mau cerita nih, kisah yang luar biasa banget tentang seorang wali yang bisa jalan di atas air. Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang wali Allah yang terkenal alim banget dan deket banget sama Tuhan. Suatu hari, penduduk desa ngumpul di pinggir sungai, penasaran dan penuh harap. Sang wali itu melangkah ke atas air, dengan keyakinan yang teguh banget. Yang bikin semua orang heran dan kagum, beliau berjalan nyebrang, kayak jalan di atas tanah biasa. Kejadian ajaib ini bikin penduduk desa terpesona, menguatkan iman mereka, dan menginspirasi banyak orang. Kisah ini bukan cuma soal jalan di atas air aja loh, tapi tentang kekuatan yang gak ada batasnya dari keyakinan dan ketakwaan. Ingat ya, keajaiban itu datang buat mereka yang percaya. Jaga terus imanmu biar tetap kuat, dan siapa tahu keajaiban apa yang bakal kamu lihat. Nabi Ibrahim punya tempat yang istimewa banget dalam Islam. Beliau adalah nabi yang agung. Umat muslim di seluruh dunia sangat menghormati beliau. Allah sendiri yang kasih gelar istimewa buat Nabi Ibrahim. Allah memanggilnya Khalilullah. Nama yang indah ini artinya sahabat Allah. Gelar ini menunjukkan hubungan yang erat dan penuh kasih antara Nabi Ibrahim dan penciptanya. Nabi Ibrahim dipilih Allah untuk banyak tugas penting. Beliau adalah bapak dari nabi-nabi lain yang datang setelahnya. Makanya, beliau juga dikenal sebagai bapak para nabi. Kisahnya penuh dengan iman. Nabi Ibrahim menghadapi banyak ujian berat dalam hidupnya. Allah menguji imannya berkali-kali. Nabi Ibrahim selalu tetap kuat dan taat. Salah satu tugas besarnya adalah membangun Ka'bah di Mekah. Beliau membangunnya bersama putranya Ismail. Ka'bah adalah tempat paling suci dalam Islam. Umat muslim menghadap ke sana waktu salat. Ujian besar lainnya adalah waktu Allah memintanya untuk mengorbankan putranya. Nabi Ibrahim siap untuk taat, lalu Allah mengganti putranya dengan seekor domba jantan. Ini menunjukkan kepercayaan penuh Nabi Ibrahim kepada Allah. Hidupnya adalah rangkaian ujian seperti itu. Sifat Nabi Ibrahim sungguh luar biasa. Beliau dikenal karena kesabarannya yang besar. Beliau sangat bijaksana dan selalu mencari kebenaran. Bahkan waktu masih kecil, beliau mempertanyakan berhala-berhala yang disembah kaumnya. Beliau tahu, hanya ada satu Tuhan yang maha benar. Beliau juga sangat baik dan ramah kepada tamu. Beliau selalu berbagi makanannya dengan orang lain. Ketaatannya kepada Allah tidak pernah goyah. Beliau mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Beliau mengajak orang-orang untuk menyembah Tuhan yang Esa. Meskipun Nabi Ibrahim sangat dicintai Allah, beliau tetap manusia biasa. Semua manusia pasti akan menghadapi kematian suatu hari nanti. Ini adalah ketetapan yang dibuat Allah. Tidak ada yang bisa menghindarinya, bahkan nabi-nabi yang paling saleh sekalipun. Malaikat maut datang kepada setiap jiwa ketika waktunya tiba. Kisah pertemuan malaikat maut dengan Nabi Ibrahim sangatlah penting. Kisah ini mengajarkan kita pelajaran penting tentang kehidupan, kematian, dan iman. Ini menunjukkan kepribadian bagaimana sahabat-sahabat terdekat Allah menghabal Sidr Bay. Suatu hari, seorang tamu datang ke rumah Nabi Ibrahim. Tamu ini bukan orang biasa. Dia adalah malaikat maut, malakul maut. Malaikat sering datang kepada para nabi dalam wujud manusia yang menyenangkan. Ini supaya mereka tidak takut. Awalnya, Nabi Ibrahim tidak mengenalinya. Beliau pikir itu tamu biasa. Nabi Ibrahim dikenal karena kedermawanannya. Beliau selalu menyambut tamu dengan hangat. Beliau akan menawarkan mereka makanan dan minuman. Kali ini juga sama saja bagi beliau. Beliau bersiap menjadi tuan rumah yang baik. Nabi Ibrahim, alaihissalam, sangat ramah. Beliau menyapa tamu itu dengan ramah. Beliau mempersilakannya masuk ke rumah. Kemungkinan besar beliau menawarinya hidangan terbaik yang beliau punya. Nabi Ibrahim belum tahu tujuan sebenarnya kedatangan tamu ini. Beliau memperlakukannya dengan hormat sebagaimana layaknya tamu. Malaikat maut tetap tenang. Dia mengamati Nabi Ibrahim. Suasananya mungkin awalnya damai. Nabi Ibrahim tidak sadar akan berita penting yang dibawa tamu itu. Hatinya bersih, selalu siap melayani. Setelah beberapa saat, tamu itu mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Dia memberitahu Nabi Ibrahim siapa dia sebenarnya. Dia berkata, "Aku malakul maut, malaikat pencabut nyawa." Lalu dia menjelaskan alasan kedatangannya. Dia datang atas perintah Allah. Misinya adalah untuk mengambil nyawa Nabi Ibrahim.
Berita ini pasti sangat mengejutkan bagi Nabi Ibrahim. Meskipun beliau seorang nabi, mendengar ini secara langsung adalah momen yang penting. Malaikat menyampaikan pesannya dengan lembut tapi jelas. Waktu kepergian Nabi Ibrahim telah tiba. Nabi Ibrahim tentu saja kaget mendengarnya. Beliau adalah sahabat Allah, Khalilullah. Beliau telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk berbakti kepada Allah. Beliau punya ikatan yang unik dengan Tuhannya. Jadi beliau merasa bisa bertanya sesuatu. Ini bukan pertanyaan karena ragu pada ketetapan Allah. Ini adalah pertanyaan yang muncul dari ikatan persahabatan yang istimewa ini. Beliau bertanya-tanya tentang maksud perintah ini. Bagaimana mungkin seorang sahabat menginginkan kepergian sahabatnya? Itulah pikiran yang terlintas di benaknya. Nabi Ibrahim lalu bertanya kepada malaikat maut. Ini pertanyaan yang sangat terkenal dalam tradisi Islam. Beliau bertanya, "Wahai malaikat maut, pernahkah kamu melihat seorang sahabat mengambil nyawa sahabatnya?" Pertanyaan ini datang dari hatinya. Nabi Ibrahim tahu Allah adalah sahabatnya, dan beliau adalah sahabat Allah. Jadi beliau bertanya-tanya tentang perintah ini. Ini menunjukkan dalam hubungan beliau dengan Allah. Beliau merasa cukup dekat untuk menanyakan hal seperti itu. Ini bukan menentang kehendak Allah. Ini adalah ungkapan cintanya. Percakapan itu terjadi dalam suasana yang tenang. Mungkin mereka ada di rumah Nabi Ibrahim, atau mungkin di tempat Nabi Ibrahim biasa berdoa. Suasananya serius, tapi Nabi Ibrahim tidak merasa takut. Beliau adalah orang yang sangat beriman. Malaikat maut mendengarkan pertanyaan Nabi Ibrahim dengan hormat. Malaikat tidak bertindak sendiri. Dia hanya mengikuti perintah Allah. Jadi, dia menunggu petunjuk dari Allah. Momen ini menyoroti sisi kemanusiaan para nabi. Mereka punya perasaan dan pikiran, bahkan saat menghadapi ketetapan ilahi. Allah yang maha mengetahui, mengilhami malaikat maut dengan sebuah jawaban. Malaikat lalu menjawab Nabi Ibrahim. Dia berkata, "Wahai Ibrahim, pernahkah kamu melihat seorang sahabat yang enggan bertemu dengan sahabatnya?" Jawaban ini sangat mendalam. Jawaban itu mengubah pandangan Nabi Ibrahim sepenuhnya. Itu adalah pengingat lembut dari Allah. Sahabat sejati rindu untuk bertemu satu sama lain. Jika Allah sahabatnya memanggilnya, maka beliau seharusnya bersemangat untuk pergi. Inilah inti dari jawaban ilahi itu. Jawaban itu penuh dengan hikmah. Makna jawaban ini sangat dalam. Ini mengajarkan Nabi Ibrahim dan kita semua sesuatu yang penting. Ini menunjukkan bahwa bagi orang beriman sejati, kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Sebaliknya, kematian adalah jalan untuk bertemu Allah. Ini adalah pertemuan puncak dengan yang terkasih. Keengganan untuk mati mungkin berarti keengganan untuk bertemu Allah. Jawaban yang kuat ini memuaskan hati Nabi Ibrahim. Beliau mengerti hikmah di balik perintah Allah. Cintanya kepada Allah begitu besar sehingga pikiran untuk bertemunya menjadi sebuah kebahagiaan. Mendengar jawaban malaikat, Nabi Ibrahim mengerti. Hatinya dipenuhi kedamaian dan penerimaan. Beliau sadar bahwa sahabatnya, Allah, sedang memanggilnya. Sahabat sejati memang akan ingin bertemu dengan sahabat yang dicintainya. Maka, Nabi Ibrahim dengan ikhlas tunduk pada kehendak Allah. Beliau menjadi siap untuk meninggalkan dunia ini. Beliau mempersiapkan diri untuk bertemu Tuhannya. Ini menunjukkan kepercayaan dan cinta sepenuhnya kepada Allah. Ketundukannya adalah bukti pengabdiannya seumur hidup. Beliau siap untuk perjalanan ke akhirat. Kisah ini mengajarkan kita pelajaran yang sangat penting. Kematian itu pasti bagi setiap jiwa yang hidup. Al-Quran berkata, setiap jiwa akan merasakan mati. Surah Ali Imran. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Bahkan nabi-nabi Allah sekalipun. Bahkan mereka yang sangat dekat dengan Allah, seperti Nabi Ibrahim. Mengetahui ini membantu kita mempersiapkan kematian kita sendiri. Kita harus menjalani hidup kita dengan taat kepada Allah. Kita harus berbuat baik. Dengan begitu, kita bisa berharap bertemu Allah ketika waktu kita tiba, dan Dia ridha kepada kita. Pelajaran indah lainnya dari pertemuan ini adalah tentang cinta sejati kepada Allah. Pertanyaan malaikat, pernahkah kamu melihat seorang sahabat yang enggan bertemu dengan sahabatnya? Itu sangat kuat. Bagi orang beriman, tujuan utama adalah bertemu Allah. Kematian adalah jalan menuju pertemuan itu. Jadi, pecinta Allah sejati seharusnya tidak terlalu terikat pada dunia ini. Mereka seharusnya menantikan pahala dan kedekatan dengan Allah di akhirat. Kisah ini mendorong kita untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah. Ini membuat kita merenungkan keinginan kita sendiri.
Contoh iman Nabi Ibrahim tak lekang oleh waktu. Seluruh hidupnya adalah tentang ketundukan kepada Allah. Tindakan terakhir menerima kematian dengan pemahaman ini adalah contoh yang luar biasa. Ini menunjukkan puncak iman dan cintanya. Umat Muslim dianjurkan untuk mengikuti jalan Nabi Ibrahim. Warisan beliau terus menginspirasi jutaan orang. Kisahnya mengingatkan kita untuk menjalani hidup yang bertujuan, hidup yang didedikasikan untuk menyenangkan Allah. Lalu, seperti Nabi Ibrahim, kita bisa berharap bertemu Tuhan kita dengan hati yang tenteram. Kisah ini adalah pelita cahaya,